Email. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana menyelesaikan program linear berpola maksimum dengan menggunakan metode simplex. Nah, video ini merupakan contoh kedua dari program linear dengan metode simplex untuk pola maksimum. Disimak baik-baik ya adik-adik. Nah, ini soalnya adalah selesaikan program linear berikut dengan menggunakan metode simplex. Maksimum Z sama dengan 50X ditambah 75Y dengan batasan X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 160, 3X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 240, di mana X, Y-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Nah, adik-adik, ini merupakan contoh kedua seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Nah, untuk adik-adik lebih paham, saran saya, adik-adik baca dulu atau simak dulu video penjelasan yang pertama. Setelah itu, coba adik-adik kerjakan dulu soal ini tanpa melihat isi videonya. Setelah itu, baru adik-adik menonton videonya apakah yang adik-adik kerjakan itu sudah benar atau belum. Agar adik-adik bisa tahu sejauh mana adik-adik memahami metode simplex untuk menyelesaikan program linear berpola maksimum. Bisa paham ya adik-adik? Nah, soal yang ini juga kalau adik-adik perhatikan, ini 2 dimensi. Kalau soal contoh 1 itu 3 dimensi, kalau ini soal yang ini 2 dimensi. Juga bisa mencoba mengerjakan dengan grafik, lalu bandingkan apakah kedua jawaban adik-adik itu sudah sama atau simplex. Seperti sebelumnya yang sudah dijelaskan, program linear ini akan dibawa dulu ke bentuk kanonik. Setelah itu bawa ke tabel simplex, baru lakukan secara iteratif sampai diperoleh tabel simplex yang optimum. Nah, bentuk kanoniknya seperti ini. Tidak perlu saya jelaskan lagi. Kita langsung saja ke tabel simplexnya. Nah, ke tabel simplexnya ini adik-adik bisa tulis dulu. Di sini, tunggu ya, tulis dulu di sini basic variabel CJ, CI. Nah, setelah itu baru adik-adik lihat ke fungsi tujuan. Fungsi tujuan ada variabel apa saja? Di fungsi tujuan ada variabel X, ada Y, ada S1, ada S2. Lalu setelah itu kita garis dulu. Setelah itu baru BI, untuk kolom BI. Lalu baru, ini kita garis lagi. Setelah itu kolom RI ya. Oke. Nah, sekarang untuk untuk basic variabel sudah, BV ini basic variabel ya adik-adik. Nah, manakah yang menjadi variabel penggetarnya? Oh, adalah S1, S2. Di sini koefisiennya, lihat di fungsi tujuan, koefisiennya itu adalah 0, S2 juga 0. X itu di fungsi tujuannya itu adalah 50, Y 75, yang ini S1 dan S2 itu bernilai 0. Oke, sudah ya adik-adik. Setelah itu baru kita isi bagian ini, baris yang ini, sesuai dengan fungsi kendala pertama. Jadi ini adalah 1, 2, 1, 0. Ini adalah ruas kanannya. Lalu 3, 2, 0, 1, 240. Setelah itu kita cari apa? Di sini Z ya, berarti kita cari nilai Z untuk tabel simplex awal. Berarti lihat di sini, ini perkalian dengan 0. Kita 1 kali 0 tambah 3 kali ini. Berarti kita langsung tulis 0, 0, 0. Nah, berarti untuk tabel simplex yang pertama, nilai Z-nya adalah 0. Ya, saya tulis dulu. Oke, 0. Nah, kita cek nilai ini nilai ZJ dikurangi CJ, apakah sudah memenuhi kriteria stop untuk fungsi maksimum. Nah, ini berarti 0 kurang 50 itu negatif 50,
0 kurang 75 adalah negatif 75. 0, ini 0 kurang 0, 0 kurang 0. Lalu sekarang perhatikan yang ini, apakah ini sudah memenuhi kriteria stop? Ternyata belum, karena kriteria stop untuk fungsi maksimum adalah semuanya lebih dari atau sama dengan 0. Ternyata di sini masih ada yang negatif. Maka kita lanjut ke iterasi kedua. Untuk mencari kolom pivot, kita melihat nilai yang paling negatif. Dan nilai yang paling negatif adalah negatif 75. Maka ini menjadi kolom pivot. Sekarang kita lihat bagian yang ini. Untuk mendapatkan rasio, kita bagi dulu 160 bagi di ruas kanan ini dibagikan dengan kolom pivotnya, nilai pada kolom pivot. Berarti 160 bagi 2 itu adalah 80. 240 bagi 2 itu berapa adik-adik? Ya, 120. Maka yang menjadi baris pivot adalah nilai yang paling kecil. Oh, berarti ini. Bisa paham ya adik-adik? Nah, ini berarti kita lanjut di iterasi yang kedua, Y akan masuk ke basic variabel, di mana koefisiennya adalah 75. S2 tidak ada perubahan, ini 0. Nah, sekarang adik-adik perhatikan kenapa Y ganti S1. Ini karena di S1 itu termasuk di baris pivot. Y itu adalah kolom pivot. Maka untuk iterasi selanjutnya itu Y yang akan masuk ke basic variabel menggantikan S1. Jadi tergantung mana yang kolom pivot dan baris pivot. Nah, sekarang ini berarti harus jadi satu utama. Berarti apa? Kita bagi baris ini dengan, kita kali baris ini dengan 1/2. Oke, untuk lebih memudahkan perhitungan, saya pindahkan ini dulu. Oke. Nah, ini berarti saya tuliskan dulu 1, 2, 1, 0, 160 dikalikan dengan 1/2 supaya jadi 1 ya bagian ini. Oke, ini berarti jadi 1/2, 1, 1/2, 0, 80. Kita tuliskan nilai ini di bagian yang ini. Jadi 1/2, 1, 1/2, 0, 80. Bisa paham ya adik-adik? Nah, karena ini satu utama, berarti ini jadi apa adik-adik? Ya, betul. Dia harus jadi 0. Caranya apa? Berarti di sini kita lihat, di sini 2. Dan kita punya di sini 1. Nah, apa yang harus kita lakukan pada bagian ini supaya ketika dijumlahkan dengan bagian yang ini, nilai yang ini harus 0. Berarti apa? Kita kalikan dengan negatif 2. Berarti jadi negatif 1, negatif 2, negatif 1, 0, dan 160. Nah, kita jumlahkan dengan baris yang ini. Baris yang ada S2 di di tabel yang pertama itu 3, 2, 0, 1, 240. Sorry, ini kita kalikan dengan negatif, maka ini menjadi negatif 160. Setelah itu kita jumlahkan, ini dapat 2, 0, negatif 1, 1, dan 80. Nilai ini kita tuliskan di sini. 2, 0, negatif 1, 1, 80. Sekarang kita cari nilai ZJ-nya. Nilai ZJ berarti ini setengah dikalikan dengan 75 ditambah 2 kali 0. Nah, untuk yang perkalian dengan ini tidak perlu kita perhatikan karena kalikan dengan 0. Pasti nilainya 0. Berarti kita tinggal fokus setengah kali 75, 1 kali 75, dan seterusnya. Nah, 75 kali setengah itu adalah 75/2. 1 kali 75 adalah 75. Setengah kali 75 itu adalah 75/2. 0 kali 75 itu 0. 80 kali 75 itu berapa adik-adik? 80 dikalikan dengan 75. Itu adalah 160 ya. Tunggu ya adik-adik, coba 75 kali 80.
75 kali 80 itu ternyata 6.000 ya adik-adik. Berarti kita tulis di sini adalah 6.000. Oke, seperti ini. Sekarang kita uji ZJ dikurangi dengan CJ. Nah, adik-adik perhatikan, untuk sementara di iterasi yang pertama ini, ZJ-nya itu adalah 6.000. Kita cek apakah Z ini sudah paling maksimal atau belum. Dengan melihat ZJ kurang CJ. Nah, ini 75/2 dikurangi 50. Tuh ya, ini. 75/2 dikurangi 50 berarti 100/2. Itu sama dengan negatif 25/2. Berarti kita tulis negatif 25/2. Setelah itu 75 dikurangi dengan 75 nilainya 0. 75/2 dikurangi 0 itu 75/2, 0. Nah, ternyata di nilai ZJ kurang CJ itu masih ada yang negatif. Berarti nilai Z yang ini, yang 6.000 ini belum optimum atau belum maksimal karena ZJ kurang CJ ini masih ada yang nilai negatif atau tabel ini belum memenuhi kriteria stop untuk fungsi maksimum. Oleh karena itu, kita lihat nilai yang negatif itu kebetulan hanya satu, yaitu negatif 25/2, maka ini masuk menjadi kolom pivot. Sekarang kita bagi 80 bagi setengah untuk menemukan rasionya. 80 bagi setengah itu adalah 160, 80 bagi 2 itu 40. Berarti bagaimana dengan baris pivotnya? Ya, benar sekali, baris pivotnya itu adalah yang bernilai 40. Ya, kita lihat nilai yang paling kecil. Nah, artinya apa? Di sini berarti X gantikan S2. Berarti Y-nya tetap, ya, saya gantikan warnanya. Oke. Ini Y-nya tetap 75. Yang X dia ganti dengan S2. Berarti ini X, ini 50 ya. Baru, sekarang kita lihat. Yang ini, dia harus jadi satu utama. Berarti apa? Kita kalikan dengan setengah. Kalikan dengan setengah. Berarti dia jadi 1, 0, negatif 1/2, 1/2, 40. Nah, yang ini harus jadi 0. Berarti sekarang kita hapus dulu bagian ini. Oke, sekarang kita lihat. Kita tuliskan dulu bagian yang ini, yang sudah menjadi ada satu utama ini. 1, 0, negatif 1/2, 1/2, 1/2, 40. Nah, lalu di sini setengah, berarti kita harus kalikan dengan berapa di sini ya? Dengan negatif setengah, negatif 1/2, ini kita peroleh negatif 1/2, 0, 1/4, negatif 1/4, dan negatif 20. Kita jumlahkan dengan baris yang ini. Berarti jadi 1/2, 1, 1/2, 0, 80. Kita jumlahkan dan kita peroleh. Ini berapa? 60. Yang ini negatif 1/4. Ini 3/4, 1, 0. Lalu kita tuliskan di sini 0, 1, 3/4, negatif 1/4, 60. Oke, sekarang kita cek ZJ. 0 kali 75 ditambah 1 kali 50, itu berapa adik-adik? Ya, itu 50. Ini 75, yang ini dapat berapa? 3/4 dikalikan 75, ditambah negatif 1/2 dikalikan dengan 50. Ini kita tulis di sini saja. 75 kali 3 itu 225 per 4 kurangi dengan 50/2. Nah, ini berarti jadi 100/4
Berarti jadi 100, ini sama dengan 125 per 4. Berarti ini 125 per 4. Sekarang yang ini, berarti negatif 75 per 4. Oke. Ditambah 50 per 2. Kita langsung taruh saja 100 per 4 ya. Oke, ini jadi 25 per 4. Oke, ini 25 per 4. Oke, sekarang kita masih kalikan dulu yang ini. 60 kali 75 ditambahkan 50 kali 40. Itu dapatnya adalah 6.500. Oke, sekarang kita lanjut untuk cek apakah nilai Z sama dengan 6.500 itu sudah optimum atau belum. Ya, ini CJ, oke. 50 kurang 50, 0. 75 kurang 75 itu 0. Nah, ini kita peroleh 125 per 4 kurang 0, 125 per 4. 25 per 4 kurang 0, 25 per 4. Sekarang kita cek apakah ZJ kurang JJ masih ada yang negatif. Ternyata semuanya sudah lebih dari atau sama dengan 0. Artinya tabel ini sudah ZJ kurang CJ sudah memenuhi kriteria stop untuk fungsi maksimum. Yang berarti Z ini adalah Z yang maksimum dengan nilai Y-nya itu adalah 60, Z-nya X-nya itu adalah 40. Ya, kita buat kesimpulan dulu berdasarkan apa yang sudah dikerjakan. Ya, ini kesimpulannya. Kesimpulan Z max itu sama dengan 6.500 dengan nilai X yang membuat Z ini maksimum adalah 40. Ini kita lihat X 40, Y-nya itu adalah 60. Berarti S1-nya itu 0, S2-nya itu adalah 0. Tapi nilai yang kita pakai ini ya. S1, S2 kan tadi untuk membantu kita dalam perhitungan saja. Oke, bagaimana adik-adik bisa lebih paham terkait program linear yang berpola maksimum yang diselesaikan dengan metode simplex? Ya, saya yakin adik-adik makin paham. Jangan lupa terus berlatih agar adik-adik makin lancar bisa mengerjakan program linear berpola maksimum dengan menggunakan metode simplex. Oke, dengan demikian video saya untuk contoh yang kedua ini. Harapannya semoga bermanfaat bagi adik-adik. Sekian dan terima kasih.